Selain HP OS, iOS, dan One UI, Vantage OS dari HP Vivo dan iQOO ini wajib kalian lirik. Punya animasi yang detailnya bener-bener dipikirin. Fitur yang gak pernah gua sangka tapi ada di sini, gesture-gesture yang bikin betah, AI, dan lain sebagainya. Pertanyaannya sekarang, setelah nonton video ini, apakah kalian tertarik buat coba? Yuk kita bahas. Oke, setiap ngomongin Vantage OS, pasti gue selalu impress sama animasinya mereka yang bener-bener udah dipikirin. Salah satu contohnya di control center ini saat kita expand, dua menu di sebelah kanan bakal pindah ke bawah ya. Terlihat receh, tapi buat gue suatu nilai plus sih, karena di beberapa OS lain malah hilang dan tiba-tiba muncul dari bawah. Habis itu saat di recent apps, gue suka sih kalau ikonnya masih ngikut nempel saat kita swipe gini. Lagi-lagi hal kecil yang sederhana, tapi bikin pengalaman pakainya lebih menyenangkan. Dan kalau dirasa sempit, kita bisa pencet titik 4 ini buat tampilin apps-nya lebih banyak. Cuma gue sempet sebel sama Vantage OS ini. Yang mana kalau notif di HP kita lagi rame, kalau mau hapus itu mesti di-scroll sampai bawah dulu, baru keluar tombol hapus semua notif. Tapi, untungnya itu di Vantage OS 14, tepatnya di Vivo V40 gua yang gua tahan dulu nggak update ke Vantage OS 15, sekitar 2,4 GB. Kalau di OS terbaru ini udah di-solve ya sama mereka. Jadi sekarang bakal nongol terus tombol clear all-nya, mau sepanjang apapun. Terus ada satu lagi animasi baru yang gue ketemu adalah saat kita mau pindahin app dan nggak sengaja nyenggol app lain, bakal ada gerakan dikit gitu ya, yang mana sebelumnya nggak terjadi apa-apa. Sama satu lagi kalau bisa buat ke depannya, volumenya bisa kali ya ditambahin di control center. Jadi nggak cuma brightness-nya aja, karena terkadang lebih enak ubah langsung di layar dibanding pencet tombol fisiknya. Terus selain animasi bawaan, ada lagi animasi yang bisa kita setting di bagian Dynamic Effects. Di antaranya pas buka app, mau seberapa mulus bukanya. Dari yang none sampai makin ke kanan makin mulus tuh. Atau pas buka HP, bisa dikasih animasi juga mau kayak gimana app-appnya kebuka. Misalnya yang none, nggak ada animasi apa-apa. Ya langsung keluar gitu aja. Atau ada salah satunya animasi fly in by layer. Selebihnya kita bisa ubah icon fingerprint, face recognition, charging, sama pas colok USB. Terus bonus nih buat kalian, bakal jadi keren deh home screen-nya, yaitu ke Enhance Dynamic Effects dan aktifin Real Time Blurring. Dan ini cuma ada di Vantage OS 15 ya, di sebelumnya nggak ada menu ini. Dan saat diaktifin dan kita buka app drawer, jadi semi-transparan dan ngeblur gitu. Nggak cuma hitam putih doang kayak sebelumnya. Terakhir, gue nggak tahu sih ini sesuatu yang positif atau enggak kalau control centernya itu masih pakai layout yang jadul ya, kayak Android lama, dimana ada Wi-Fi Bluetooth di atas, terus bulat-bulat menunya dan brightness di bawah. Sedangkan control center zaman now kan lebih bervariasi ya posisi dan bentuk tombolnya, kayak misalnya di iOS gini. Menurut kalian nih ya, haruskah Vantage OS ngikut ke arah sana? Atau biarin aja biar jadi pembeda? BTW guys, gue tau pembahasan OS ini biasanya nggak terlalu rame, tapi buat kalian yang suka dan pengen terus gue lanjutin, boleh kasih tau gue dengan like video ini ya. Thank you. Nah, sekarang kita coba intip fitur-fitur yang ada di home screen dan sekitarnya. Yang mana kita bisa pindahin beberapa app sekaligus nih. Tinggal tap-tap aja app mana yang mau dipindahin. Terus di sini juga dikasih tahu layout penempatan app-app kita tiap halaman. Jadi ngaturnya lebih asik sih. Dan mungkin buat kalian yang cukup narsis, bisa taruh nama kalian di sini. Terus kalau ngomongin lock screen sih standar ya, kita bisa ubah font sama warna. Terus ganti shortcut app juga ada di kanan sama di kiri bawah sini. Tapi sayangnya kalau mau ubah itu mesti dari setting ya, nggak bisa ubah pas kita lagi ada di lock screennya sendiri. Yang mana di beberapa OS lain udah bisa lakuin ini. Habis itu buat wallpaper ada yang baru di Vantage OS 15, dimana kita sekarang bisa masukin video jadi wallpaper ya. Karena di Vantage OS 14 itu nggak ada pilihannya. Tapi untuk durasinya terbatas cuma di 10 detik aja, nggak bisa full tuh. Kok jadi aneh gini ya liatnya? Kayaknya bakal lebih awkward lagi kalau bisa masukin suara deh. Untungnya suara di video nggak ikutan masuk. Selain video wallpaper, ada satu lagi peningkatan kecil di Vantage OS 15, dimana untuk bagian ikonnya sekarang ada pilihan exquisite. Bener ya? Exquisite. Kelihatan sih gambar ikonnya jadi berubah, tapi entah kenapa gue lebih suka yang simple sih, atau dinamain minimal. Terus gue mau ngomongin satu fitur yang gue nggak pernah pikir ada di OS ini, tapi ternyata dihadirkan juga, yaitu saat lakuin screen recording, kita bisa coret-coret layarnya ya dengan icon pensil ini. Bakal kepake banget buat jelasin sesuatu, misalnya saat kalian lagi bikin tutorial contohnya. Kalau udah kelar tinggal pencet pensil sekali lagi, dan bakal hilang tuh. Sebenarnya ini bukan fitur yang baru, karena seingat gue di One UI itu ada juga. Tapi walaupun gitu, tetap seneng aja sih fitur ini ada di Vantage OS, dan semoga ada di OS-OS lain.
Cuma siapa tahu nih, kalau mau dibikin lebih next level lagi, gua pernah inget ada fitur dimana kita bisa spesifik screen recording buat app tertentu aja. Jadi kalau lagi recording, kita pindah app nggak bakal ikut kerekam. Kayak yang gue sempet coba di Pixel 9 Pro Android 15. Di video itu gue tunjukin apa-apa aja yang baru dari Android 15 ya. Buat detailnya, kalian bisa cus nonton video itu, oke? Nah, buat para gamer bakal lebih fresh sekarang ya, karena game mode-nya berubah di OS terbaru ini. Kalau yang gue lihat secara garis besar dia dibagi 3 tuh. Yang pertama ada performance panel, di mana kita bisa lihat berbagai informasi performance di sini. Ubah performance mode juga bisa, refresh rate, jaringan, sampai touch sampling rate-nya yang dimentokin. Habis itu ada bagian game tools, di sini ada berbagai macam fungsi pendukung saat mainin gamenya. Dan terakhir ada beberapa app yang bisa kita buka dan bakal jadi mini window gitu tanpa harus kita keluar dari gamenya. Menurut gue jadi lebih rapi sih ini, dimana sebelumnya dijadiin satu halaman doang tuh. Bahkan buat buka app lainnya nggak ada ya, cuman bisa WhatsApp doang di tools yang namanya WhatsApp Picture in Picture sebagai mini window, jadi kita bisa multitasking. Dan kalau ngomong multitasking, gue selalu appreciate sama OS yang bisa kasih berbagai macam gesture untuk suatu fitur ya. Contohnya kalau mau multitasking tadi, kita bisa tinggal tahan aja app-nya dan bawa ke atas kanan buat buka mini window, atau ke kiri atas buat split screen. Untuk mini window-nya sendiri cuma bisa keluar satu doang, dan menurutku udah cukup juga sih, karena kalau lebih dari itu juga takut ribet sendiri. Selebihnya bakal disimpan di dock sebelah kanan yang kita dikasih previewnya juga. Habis itu ada gesture lain, kalau kita mau split screen tinggal swipe aja 3 jari ke atas. Nanti app-nya bakal minggir ke atas dan kita pilih satu app lagi yang mau di split screen. Bener-bener fleksibel ini. Terus masih tentang gesture, kalau kita swipe 3 jari ke bawah, dia bakal lakuin screenshot. Atau, ini kayaknya baru deh di Vantage OS 15. Kalau kita tahan bentar 3 jari di layar, terus tarik ke bawah, lihat deh, dia bakal screenshot area tertentu aja. Dan perhatiin di sebelah kanan sini, bentuk screenshotnya bisa macem-macem tuh. Ada kotak, bulat, bentuk hati, pup juga, ledakan, sampai bisa manual kita arsir gini. Edan sih. Oh ya, sampai lupa kasih tahu kalau Vantage OS 15 ini gue coba di Vivo X200 Pro ya. Sama sesekali gue juga ada gabungin sama iQOO 13. Buat video sehari bersama Vivo X200 Pro-nya, sabar, masih dimasak. Jadi biar gak kelewatan, pastiin kalian subscribe buat yang belum, oke? Sama nyalain loncengnya juga. Nah, habis itu kita ke bagian kamera. Sekarang ada fitur baru yang namanya Street Photography Camera. Mungkin bisa gue bilang tengah-tengahnya Pro Mode sama Basic dengan tampilan yang beda. Karena di sini tetap ada parameter-parameter kayak EV, shutter speed, aperture, white balance, dan lainnya. Di iQOO 13 juga sama ya, ada mode ini. Cuma gue nggak tahu sih di Vivo V40 ini kebagian juga atau enggak kalau gue udah update ini ke Vantage OS 15. Coba buat V40 kalian yang udah update boleh kasih tahu di komen. Terus kalau kita ke galeri, di versi terbaru ini sekarang dia bisa pisahin objek dengan background. Nanti kita bisa copy atau save objek tadi. Terus kalau ada teks di foto juga bisa diambil ya, tinggal pencet huruf T aja. Sedangkan kalau kalian perhatiin di Vantage OS 14 nggak ada pilihannya tuh. Selebihnya ya mirip-mirip aja sih. Kalau kita cek repair, sama-sama ada AI Photo Enhance. Terus kalau ke ternyata AI Erase-nya ada penambahan fitur ya, Remove People sama Glare Reduction. Sisanya mirip. Paling satu lagi yang gue demen itu dia ada fitur Mosaic, dimana kalau kalian punya informasi sensitif atau ada bagian gambar yang nggak mau ditunjukin di foto, bisa tinggal disensor aja pakai fitur ini. Habis itu buat fitur AI lainnya tentunya ada Circle to Search, yang mana nggak cuma bisa search doang, tapi sekarang bisa translate apa yang ada di layar dan tebak lagu juga. Makin banyak deh fungsinya. Selain itu buat telepon ada AI Call Translation, yang mana saat telepon kata-katanya bisa langsung ditranslate ya, dan bahasanya yang disupport ada Indonesia juga di sana. Keren. Terus kalau kita main-main ke Notes, ada bermacam fungsi AI juga kayak Smart Layout, Summarize, sampai Translate. Di sini gue bisa bilang, Vantage OS salah satu OS yang menarik banget sih buat dicobain. Kalau ditanya apakah fitur-fitur tadi gimmick atau enggak, ya balik lagi kalian pakai atau enggak fitur tadi. Kalau banyak yang nggak kepake, ya mungkin emang bukan OS yang cocok buat kalian. Tapi kalau buat gue sendiri, walaupun mungkin sekarang belum kepake, paling nggak saat dibutuhkan ke depannya, HP ini udah siap. Dan perlu diingat, fitur-fitur Vantage OS 15 ini kemungkinan ada yang beda kalau kalian coba di device lain. Entah mungkin keterbatasan hardware atau apapun itu. Jadi mungkin teman-teman bisa bantu kasih tahu juga di komen kalau ada yang nggak sama ya. Atau kalau ada fitur yang belum sempat dibahas dan menurut kalian juga penting, boleh share, oke?